Mari kita luangkan waktu sejenak dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Pernahkah kita bertanya, bagaimana jika sosok Brahma yang selama ribuan tahun dikenal sebagai pencipta alam semesta dalam tradisi Hindu sebenarnya bukanlah dewa dalam artian mutlak? Bagaimana jika Brahma sejatinya adalah seorang manusia yang agung, seorang utusan Tuhan yang ajarannya begitu berpengaruh, hingga ia diangkat menjadi sosok ilahi oleh generasi setelahnya? Nama itu bisa saja merujuk kepada Ibrahim, yang di Timur Tengah dikenal sebagai bapaknya para nabi, pelopor tauhid yang jejaknya masih hidup hingga kini. Mungkin pada saat Nabi Ibrahim atau ajarannya meluas ke wilayah timur, masyarakat setempat melihatnya sebagai pembawa kesadaran akan penciptaan, ketertiban, dan keesaan Tuhan. Seiring waktu, rasa hormat yang amat besar itu berubah menjadi pengkultusan hingga ia dijadikan dewa. Namun di balik kisah Brahma sebagai pencipta, muncul banyak pertanyaan yang layak untuk kita renungkan. Jika Brahma dianggap sebagai asal mula dari semuanya, mengapa ia sendiri punya asal-usul? Banyak versi mitologi Hindu menyebut bahwa Brahma itu muncul dari bunga teratai yang tumbuh di pusar Dewa Wisnu. Ini berarti Brahma bukanlah awal yang mutlak, karena masih ada yang lebih dulu. Apakah pencipta sejati bisa punya permulaan? Jika ia diciptakan, maka ia tidak mutlak dan bukanlah sumber utama dari segalanya. Selain itu, Brahma digambarkan punya pasangan, yakni Dewi Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan dan seni. Jika Brahma memang menciptakan segalanya, lalu siapa yang menciptakan Saraswati? Apakah Brahma sendiri yang menciptakannya? Dan jika pun iya, mengapa ia menjadikannya sebagai pasangan? Logikanya, pencipta sejati tak butuh pendamping, tidak terikat kebutuhan ataupun emosi, sebab kesempurnaan sejati berarti berdiri sendiri. Dalam beberapa kisah, Brahma bahkan digambarkan punya kehendak dan berbuat salah. Ini justru mendukung anggapan bahwa Brahma bukanlah Tuhan sejati, melainkan manusia luar biasa yang kemudian didewakan. Fenomena serupa juga terjadi di banyak tradisi lain seperti Buddha, yakni seorang guru bijak dijadikan dewa dalam keyakinan tertentu. Yesus, seorang nabi, oleh sebagian umat dijadikan Tuhan. Bukan hal yang mustahil jika Ibrahim juga pernah dipandang sebagai figur agung yang lalu kemudian diangkat menjadi Brahma oleh budaya India kuno. Namun disitulah letak ironinya. Ibrahim adalah sosok tauhid yang menolak penyembahan berhala, yang dengan berani menghancurkan simbol-simbol palsu. Ia tidak datang untuk disembah, melainkan untuk menunjukkan jalan menuju Tuhan yang Esa. Ketika kemudian sosok seperti itulah dijadikan objek pemujaan, pesan aslinya terkubur oleh mitos. Jadi pada saat kita membaca kisah Brahma, pencipta yang punya pasangan, punya asal-usul, dan punya sifat manusiawi, mungkin yang sedang kita lihat sebenarnya adalah jejak seorang nabi yang didewakan oleh waktu. Bukan karena niat jahat, melainkan karena rasa kagum yang melampaui batas hingga kebenaran berubah menjadi legenda dan legenda berubah menjadi mitos. Pertanyaan pun muncul, siapa sebenarnya Brahma? Benarkah ia pencipta alam semesta? Ataukah sosok yang ingin memperkenalkan pencipta kepada umatnya? Jika kita menilik sejarah, sering muncul sosok-sosok agung yang dikenal di banyak budaya, seperti satu cahaya yang dipantulkan oleh cermin-cermin budaya yang berbeda. Apakah masing-masing peradaban menciptakan tokohnya sendiri, atau justru mereka sedang menceritakan tokoh yang sama dengan nama dan simbol berbeda? Dari situlah muncul satu kemungkinan mengejutkan. Bisa jadi Brahma sang pencipta dalam tradisi Hindu dan Nabi Ibrahim sang bapak dari para nabi adalah figur yang sama, hanya diabadikan dengan cara yang berbeda oleh dua peradaban besar, India dan Timur Tengah. Kita perlu melihat lebih dalam bahwa sejarah spiritual manusia itu mungkin jauh lebih terhubung daripada yang kita sangka. Brahma dan Ibrahim itu punya peran sentral. Brahma sebagai pencipta alam, Ibrahim sebagai pelopor monoteisme. Menariknya, Brahma punya 4 wajah yang memandang ke segala arah, simbol pengetahuan yang meliputi segalanya. Ia lahir dari teratai yang tumbuh di pusar Wisnu, lambang kesadaran ilahi.
Bersama Saraswati, ia digambarkan merancang harmoni kosmos. Meski demikian, Brahma jarang dipuja dalam Hindu modern, dan hanya sedikit kuil yang didedikasikan kepadanya. Sementara itu, Ibrahim dikenal dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai bapaknya para nabi. Hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, masa yang tidak jauh dari masa awal teks-teks Veda disusun. Ibrahim dikenal karena keberaniannya melawan penyembahan berhala dan mengajarkan keesahan Tuhan. Ia bukan hanya figur religius, tetapi juga cikal bakal bangsa-bangsa besar. Kesamaan nama juga mencolok: Brahma, Abraham, Ibrahim. Bahkan nama Abram sebelum diganti Tuhan punya bukti dekat dengan Brahm. Dalam banyak bahasa kuno, nama membawa makna spiritual, bukan sekedar label. Brahm berarti realitas agung, sedangkan Abram berarti ayah yang luhur. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah jejak satu nama kuno yang diucapkan dalam dialek yang berbeda? Nama Brahma maupun Ibrahim sama-sama digambarkan sebagai pencetus awal yang menurunkan tatanan ataupun iman. Kita tahu di masa lampau, kisah-kisah disebarkan melalui lisan, rentan berubah menjadi mitos. Mungkin sosok Ibrahim yang menyiarkan tauhid lambat laun diabadikan oleh budaya India menjadi Brahma, sosok pencipta yang muncul dari simbol-simbol puitis. Teori ini bukan tanpa dasar, karena dalam lintasan sejarah banyak tokoh besar punya versi berbeda di budaya lain. Buddha, Alexander, Musa, suami Dayananda Saraswati, pemikir Hindu modern, juga pernah menyebutkan kemungkinan Ibrahim adalah sosok yang sama dengan Brahma. Bagi sebagian orang, ini kontroversial, tetapi membuka kemungkinan bahwa kisah Ibrahim tak hanya milik Timur Tengah, melainkan bagian dari sejarah spiritual global. Dalam Islam, Ibrahim bergelar Hanif, yang artinya pemurni ajaran Tuhan. Sementara dalam Veda awal, Brahma dikenal sebagai dewa. Sementara dalam Veda awal, Brahma awalnya bukan dewa untuk disembah, tetapi lambang kesadaran ilahi. Apakah keduanya sedang berbicara soal Tuhan yang sama dengan bahasa yang berbeda? Panteisme Hindu melihat Tuhan hadir di mana-mana. Monoteisme Ibrahim menegaskan Tuhan itu esa, tidak terlihat. Keduanya sama-sama menolak penyembahan benda mati, sama-sama berbicara tentang satu sumber. Mungkin ajaran Brahma dan Ibrahim sama-sama berasal dari cahaya kebenaran yang satu, hanya berbeda bentuk karena budaya, waktu, dan daerah. Brahma menjadi simbol kesadaran penciptaan. Ibrahim jadi utusan yang menggugah manusia kembali ke tauhid. Mungkin bukan soal penyatuan agama, tetapi melihat pola besar, Tuhan mengutus pembawa pesan di banyak tempat dengan wajah dan nama yang berbeda pula. Di dalam sejarah kita tahu proses deifikasi. Manusia yang agung diangkat menjadi dewa bukanlah hal baru. Siddhartha Gautama jadi inkarnasi Wisnu. Yesus jadi Tuhan bagi sebagian umatnya. Kenapa tidak mungkin Ibrahim juga mengalami hal serupa di India kuno? Mungkin Ibrahim pernah benar-benar hadir berdakwah di timur dan ajarannya dikenal sebagai Brahma, dari nabi menjadi legenda, lalu jadi dewa pencipta. Bukan karena kesalahan, tapi karena besarnya pengaruh. Brahma tak punya makam, tak punya biografi sejarah, hanya mitos, ciri khas yang telah didewakan, ciri khas sosok yang telah didewakan. Akhirnya teori ini mengajak kita menafsir ulang sejarah dan mitos. Mungkin Brahma bukan dewa yang lahir dari teratai, tapi simbol dari seorang nabi yang membawa cahaya Tuhan. Pesannya, semua agama besar di dasarnya mengajarkan keesaan Tuhan, kasih, dan keadilan. Kita hanya berbeda nama kitab dan cara ibadah, tapi sumber kebenarannya tetap satu. Jadi, jika kita mau membuka hati, kita mungkin sadar Ibrahim dan Brahma bukan sekedar dua nama. Mungkin mereka adalah satu cahaya yang sama dipantulkan oleh dua cermin perbedaan peradaban. Dan itulah yang membuat sejarah spiritual manusia begitu indah. Karena di balik semua perbedaan ada cahaya Tuhan yang sama menyinari semua jalan menuju kepadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.